Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kreativitas dan Inovasi. Saya Erva Walyas dan rekan-rekan saya akan mempersembahkan sebuah inovasi yang bernama Learnwith, yang merupakan platform pembelajaran dan pertemuan antara mentor dan juga mahasiswa atau pengguna untuk berkolaborasi bersama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Akhir-akhir ini sering kami temui banyak mahasiswa yang kesulitan dalam dunia perkuliahannya. Hal itu kami uraikan dalam 2 bidang sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Mahasiswa membutuhkan bantuan tambahan dalam memahami materi akademik, menyelesaikan tugas, atau menghadapi tantangan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu dalam bidang teknologi informasi. Sulitnya menemukan mentor yang tepat bagi mahasiswa menjadi salah satu kendala dalam menghadapi tantangan akademik. Oleh karena itu, dengan adanya platform ini diharapkan dapat menghubungkan mentor serta mahasiswa dengan mudah dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, permasalahan tersebut telah kami uraikan ke dalam design thinking sebagai berikut. Yang pertama yaitu empati. Mahasiswa membutuhkan sumber belajar dan pendamping belajar yang tepat agar pencapaian akademiknya dapat berkembang. Yang kedua yaitu define. Mahasiswa kesulitan menemukan mentor yang dapat mendampingi mereka dalam proses belajar memahami materi yang dirasa sulit. Yang ketiga yaitu ideate. Dengan membuat akses yang mudah dijangkau bagi mahasiswa untuk menemukan mentor yang tepat. Yang keempat yaitu prototyping, yaitu dengan merancang skema bisnis berbasis media sosial yang dapat mempertemukan mahasiswa dengan mentor yang diinginkannya. Yang terakhir yaitu tes. Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa sering memiliki intensif yang kuat untuk berkonsultasi dengan mentor. Setelah mengetahui adanya permasalahan pada mahasiswa terkait sulitnya memahami materi perkuliahan yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya, kami memvalidasi permasalahan ini dengan membuat survei berupa kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa di seluruh fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Dan kuesioner ini telah diisi oleh 27 responden, sehingga kami mengetahui bahwa 88,9% mahasiswa di Universitas Brawijaya memiliki kendala dalam memahami materi kuliah. Selanjutnya, intensitas keinginan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan mentor adalah sebesar 51,9%. Hal ini merupakan angka yang cukup tinggi. Selanjutnya, mahasiswa di Universitas Brawijaya cenderung memilih untuk mentoring secara offline. Dan mata kuliah yang sering mengalami kendala pada mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya itu 62,2% mengalami kendala pada mata kuliah yang memiliki unsur berhitung. Dengan perincian sebagai berikut. 45,4% ada pada mata kuliah akuntansi, 9,6% ada pada mata kuliah matematika dan statistika, 7,2% ada pada mata kuliah ekonomi dan bisnis, dan seterusnya. Kemudian, referensi dalam memilih mentor yang dipilih oleh mahasiswa adalah mentor harus memiliki kemampuan akademis yang mumpuni. Kemudian, mahasiswa juga akan memilih mentor yang terstruktur serta mentor yang memiliki pemahaman dan pengalaman. Mahasiswa juga memilih mentor yang lebih interaktif agar bisa memahami materi dengan lebih mudah. Selanjutnya, mahasiswa juga akan memilih mentor yang lugas dan santai dalam menyampaikan materi. Dan yang terakhir, mahasiswa akan memilih mentor yang adaptif dan bisa membawa suasana dengan menyenangkan. Selain survei melalui kuesioner, kami juga melakukan pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan hasil yang akan kami tampilkan berikut ini. Halo, nama aku Firda Firlia, aku dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Bisnis, Angkatan 2023, sekarang semester 2. Halo, nama aku Alfa, dari Fakultas Perikanan dan Juga. Saat ini semester 2. Perkenalkan, nama saya Firzatul Putra Izansa, dari Angkatan 23, jurusan Prodi Administrasi Bisnis. Pernah. Kendala sih punya ya. Dalam beberapa materi perkuliahan memang ada kendala yang katakan beberapa materi kuliah itu perlu untuk latihan soal. Dan sementara sebagai mahasiswa itu sangat kurang sekali waktu untuk kita tuh bisa berlatih soal. Nah, kalaupun bisa berlatih soal, kita tuh nggak dapat feedback gitu yang kita kerjakan itu benar atau salah.
Selalu. Sering banget. Ya tentu dalam banyak hal ya saya setuju ya bahwa mentor itu diperlukan. Aku tipe orang yang belajarnya kalau diajarin itu lebih ke offline. Kalau aku sih offline aja kayaknya. Kalau medianya itu sih bebas ya, tergantung mentornya. Tapi yang jelas sih kalau yang saya ingin sorot itu lebih ke arah kualitas mentornya. Itu tuh. Sebenarnya semua sulit ya, cuma kayaknya yang perlu banget mentor itu yang lebih ke ngitung kayak ekobis, akuntansi gitu sih. Akuntansi, Perhitungan ya, yang ada hitungannya. ya karena dan ekonomi bisnis obviously karena hal-hal yang seperti itu kan apa ya, kita itu perlu ketelitian satu, kedua adalah kita mau nyari feedback susah dibandingkan dengan misalnya mata kuliah pengantar bisnis yang mengajarkan tentang teori. Kita itu tahu penjelasan teori yang benar itu seperti apa. Yang ngajarinnya nggak kaku gitu sih. Maksudnya yang jadi ngobrolnya santai, jadi bisa masuk juga ke akunya. Informal gitu ya. Iya gitu Pak. Profesional banget, terus bertanggung jawab gitu. Yang paling penting ya mentor yang punya kapabilitas, yang sudah punya kredensial, punya bukti bahwa dia itu berkapasitas di bidangnya. Dan yang kedua adalah mentor yang bisa memberikan motivasi yang non teknis. Kalau kapabilitas kan teknis. Kalau non teknis itu dalam hal misalnya motivasi atau enggak bagaimana cara bertahan di lingkup industri yang dituju dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut mendorong kami untuk menciptakan sebuah inovasi, yaitu inovasi platform yang bernama LearnWhite untuk mempertemukan mentor berkualitas dan berprestasi dengan mahasiswa yang membutuhkan mentor untuk mempelajari mata kuliah secara komprehensif dan maksimal. Prototipe yang digunakan dalam LearnWhite ini dia menggunakan platform berbasis website. Dalam hal ini alur kerjanya adalah sebagai berikut, di mana pengguna akan melakukan pembuatan akun untuk login ke website ya. Kemudian setelah itu pengguna bisa mengakses akunnya, lalu buka website dan melakukan pemesanan pada kelas-kelas yang diinginkan. Kemudian juga pengguna bisa memilih kelas mana yang ingin dia ikuti berdasarkan mata pelajaran, mata kuliah, ataupun tingkatannya. Setelah melakukan pemesanan, maka pemesan itu akan dikirimkan kepada mentor. Dalam hal ini mentor akan mengkonfirmasi apakah pesanan ini dia akan menerima atau tidak, tergantung kesediaan jadwalnya. Nah, kemudian daripada itu dari sisi pengguna bisa memilih dan memesan kelas berdasarkan mata pelajaran, mata kuliah, tingkatannya seperti apa, kemudian metode belajar diinginkan itu seperti apa. Jadi fokus belajarnya apakah ke latihan soal ataupun ke materi. Kemudian daripada itu siswa atau pengguna bisa memilih mentornya dengan siapa. Jadi mentor bisa memilih preferensi mentor berdasarkan jenis kelamin ataupun gaya mengajar yang ditawarkan. Kemudian daripada itu mentor bisa melaksanakan kelas di luar dari website, yaitu menggunakan aplikasi Zoom Meeting, sehingga kelas dilaksanakan di luar. Kelas bisa dilaksanakan setelah pengguna melakukan pembayaran, transaksi pembayaran. Itu tadi merupakan pemaparan dari prototipe platform mentoring LearnWhite. Setelah melakukan uji pada prototipe tersebut, kami memperoleh hasil bahwa 3 dari 4 responden tertarik untuk mencoba platform LearnWhite. Namun ada 2 responden yang merasa bahwa alur yang dijelaskan pada prototipe tersebut terlalu ribet dan cenderung sulit dipahami. Kemudian para responden ini mengekspektasikan tarif setiap jamnya adalah sebesar 10.000 sampai 50.000 per jam. Baik, untuk kali ini pada slide evaluasi, kelompok kami sudah mendapatkan data dari sebelumnya, yang dimana di dalam prototipe yang kami sajikan itu terlihat kurang simpel karena banyaknya alur yang dipaparkan. Selain itu juga adanya potensi penolakan permintaan oleh mentor itu dapat mengecewakan mentee dan menurunkan kepuasan pengguna, sehingga solusi yang kami berikan untuk mengatasi kekurangan tersebut yaitu pertama, kedepannya kami akan membuat sebuah tutorial secara real life-nya, bisa menggunakan screen recorder pada saat proses pemesanan kelas, yang mana itu nantinya bertujuan agar bisa memudahkan pelanggan dalam mengakses platform.
mentoring ini dan memudahkan pengaplikasian sesuai dengan alur yang ada di prototype. Kemudian kedua, kami akan menyediakan fitur feedback dan rating untuk mentee dan mentor, karena itu juga penting untuk memantau dan meningkatkan kualitas mentoring. Untuk slide selanjutnya yaitu pada bagian refleksi. Hal apa yang kami dapatkan setelah mengerjakan proyek ini? Kami memahami bahwa tidak semua orang itu dapat menguasai alur yang rumit. Kita perlu memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan mudah dipahami. Nah, dengan cara tersebut, informasi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh semua orang. Lalu kemudian ada manfaat yang kami peroleh setelah mengerjakan proyek ini. Pertama, kami dapat memecahkan sebuah masalah dengan kreatif. Yang dimana design thinking ini mendorong pendekatan inovatif dalam memecahkan masalah dengan menekankan pemahaman mendalam tentang kebutuhan penggunaan dan brainstorming solusi kreatif. Seperti yang sudah kelompok kami lakukan, itu dimana melalui empati bisa memahami apa yang sedang dibutuhkan oleh user atau mahasiswa dalam kegiatan belajar. Nah, dari empati tersebut, kami menciptakan sebuah prototipe yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang ada. Kemudian, manfaat yang kami peroleh yaitu pengaplikasian pendekatan berpusat pada pengguna atau user, di mana melalui empati tersebut, design thinking membantu kami memahami perspektif dan kebutuhan pengguna, sehingga solusi yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Kemudian manfaat yang kami peroleh ketiga yaitu melatih kolaborasi tim yang lebih baik, di mana metode ini mendorong kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antara anggota tim dari berbagai disiplin ilmu, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Kemudian yang terakhir, manfaat yang kami peroleh yaitu dapat menciptakan prototyping dan pengujian cepat, yang mana design thinking ini menekankan pentingnya membuat prototipe cepat dan mengujinya dengan penggunaan nyata, memungkinkan identifikasi dan perbaikan masalah lebih dini dan efisien. Setiap mahasiswa mempunyai potensi yang sama, namun yang membedakan adalah akses dan fasilitas untuk menemui mentor yang berprestasi yang bisa membimbing mahasiswa untuk memperoleh pencapaian terbaiknya. Learnwith hadir sebagai solusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menemui mentor yang berbakat dan prestasi agar kedepannya bisa menemui potensinya masing-masing dan mengembangkannya menjadi sebuah prestasi. Dengan Learnwith, bisa! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just the same way you show